Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh yang dalam menit itu kira. Assalamualaikum yang kali. Oke, oke. Telepon yang. Tadi aja nak. Aku ngomong hal penting. Jujur bae aku bingung. Karo kondisi ini Juprino. Nah, memang Juprino kenapa ya? Bukannya kemarin udah dijelasin kecolok ya? Iya aku ngerti. Susah dilatih apa yang? Itu masalah kue nih. Nek babagan latihan, Juprino kue lagi semangat banget. Tapi kayak anu masalah gede banget nak. Aku njaluk tolong. Aku ngomong masalah kie maring kok aja ngomong maring Juprino. Mbok ngasih Juprino kepikiran baik. Jadi ternyata gue panasin manjelep ning matane Juprino. Gue ngandung racun. Astagfirullahaladzim. Lah terus gimana yang? Nah, setelah aku ngerti matane gue terkena racun, aku ngundanglah tabib Ponidin. Kon jajal nambani ataupun nyedot racun kie kepriwe. Tapi sing ana sing diomong naning tabib Ponidin kue hal sing ora diduga nang. Apa kaya? Tabib Ponidin ora duwe obat nggo penangkal racun kue. Terus perkiraane tabib Ponidin dalam kurun waktu kurang lebihnya 3 dina gue arep nyerang maring jantungnya. Nah terus kalau udah nyerang jantungnya gimana yang? Guys ya, hal sing paling buruk kayak kematian sing takana. Tapi kembali maning, bukannya arep mendahului kodrat sekang Gusti Allah. Kematian yen wis diatur nih Gusti Allah. Cuma nek Juprino kok ngerti kabar kie sing anak sing siki lagi semangat latihan, lagi semangat mencapai tujuannya. Engkau malah dadi mungkek. 3 hari yang? Gue sing diomong naning tabib Ponidin. Perihal racun apa sing dienggo goning pak anak panah kue. Sing lebih paham kue tabib Ponidin. Seperti ini yang Sarif. Biasanya tabib Ponidin itu ngomongnya dilebih-lebihkan apa enggak sih? Sering asal seperti itu. Tapi sing aku ndeleng, sing aku rasa juga. Memang racun ke wis nyebar maring awakena. Kenapa sih yang? Maksudnya bisa tahu nyebar itu? Wis sekang tingkah lakune, pergerakan awake ku sejen. Ya mungkin Juprino pun jelas wis kerasa sejen ning awake. Cuma Juprino gue orang mikir hal kue nang. Alah. Ya nanti saya nemuin coba ngelobi tabib Ponidin yang apa memang bener apa enggak terus cari obatnya maksudnya lo yang. Lah gue sih jadi permasalahannya. Tabib Ponidin gue sampai dan wingi pun ngomong racun kita kayong langka penaware dan tabib Ponidin juga urung ngerti penaware ke apa. Kasihan yang Juprino sampai buta matanya saja itu sedang bekerja untuk kita yang sebenarnya. Nah makanya kue nang jujur baik aku yang melasi. Aku harap awal ngerti keadaan Siti maring Juprino sing anak. Aku kurang lemah na mental tok. Ya aja yang. Makanya walaupun kau pada ngerti kabarnya mengenai Juprino, aku njaluk tulung aja disampai ngedisi. Siki kabar terakhir kia. Tabib Ponidin emang lagi berusaha golet penawar ke kepriwe.
Tapi tabib Ponidi juga orang yakin. Soalnya waktu niku sudah banget. 3 hari yang. 3 dina kurang lebih kowe wis nyebar tekan maring jantung. Ya mungkin bet total karo pas kenang panake. Sekira semingguan lah. 7 dinaan. Ya nanti saya coba pengen lihat ucapannya Talponidin yang cokan Talponidin itu kan nambah-nambah iku yang. Ya mending nek kau pengen ngerti lebih jelas apa sing racun apa sing ana ning awake Juprino. Dan mbok menawa kok kon diperintang golek tambah bahan sing go nawar racun kue ya karo direwangi soalnya kenggo nyelamatna Juprino desa. Maksudnya aja mas, maksudnya ya tapi ini diundang bareng-bareng pen disaksikan yang macam. Ya bisa. Maksudnya Ben ya kan, gamblang ya. Iya. Iya yang ini soalnya nggak bisa dibiarin yang. Di lain sisi saya sedang mencari atau mengemban tugas untuk mencari punya yang buat pusaka Barnowo itu. Ke mana? Ke Laga Arum. Arumnya itu harus cepet-cepet juga yang. Iya aku pun ngerti. Permasalahan iki lagi bertubi-tubi teka maring awake dhewe kabeh. Ya yang. Ini stop nih cepetnya. Panggil satu kondisi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Yang satu kondisi. Balik. Assalamualaikum Tuan Tabib. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Tuan Tabib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sudah mengganggu. Ini ingin menanyakan perihal keadaannya si Juprino bagaimana? Juprino saya tinggal. Nanti memang sama saya. Keadaannya bagaimana Tuan Tabib ini? Tolong ngomongnya. Berarti Juprino ini kan ada weka. Iya. Ya wis iki penak. Mending ben kok luwih jelas kok takon apa bae sing kondisine mengenai Juprino takon main Tabib puniki. Aku ora tegel ninggal Juprino dalan juga mumpung kayak lagi pengen banget latihan. Ya sebisa-bisanya untuk latih kemenangan. Ya. Tadi sih ini sedang berlatih apa yang kau ajarkan itu. Ya. Ya wis. Jelasna kabehan maring foto-foto ninyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya benar yang kamu ucapkan ke yang Sarif itu? Soalnya menurutmu itu seperti apa? Tolong dijelaskan biar saya paham loh, no. No. Tuan Tabib. Belum dijelaskan sama. Sudah, Cuma tetapi harus hanya garis besarnya saja. kegamblangan dari kamu. Ya itu racun apa? Untuk apa? Dan penawarnya kira-kira apa gitu loh. Jangan jago. Sebenarnya saya itu ketika menceritakan, saya pun merasa sebagai tabib tidak berguna. Baru menemui racun yang saya baru ketahui. Tapi setelah saya amati, memang ada campuran-campuran yang sangat berbahaya. Itu yang pertama, racun itu memang ketika kena ke badan, itu memang terlihat seperti luka biasa. Tapi masuknya melewati pembuluh darah. Ya katanya itu akan merusak jantung apa-apa itu. Itu pasti. Tidak hanya jantung. Semua yang ada di dalam Terkendalam. tubuh. Iya. Hati pun kena. Karena itu ada kandungan getah dari pohon. Getah pohon.
pinus yang tumbuhnya itu di air. Santigi. Itu getah sama Santigi. Itu dindingnya. Pinus yang di air. yang tumbuhnya di air. Pinus sih pada umumnya nggak tumbuh di air, cuman ini yang di air. Sama ada bisa dari ular laut. Oh iya, itu sangat beracun itu. Itu yang ketika saya amati itu ada bahan itu. Dan memang ketika saya menggunakan persediaan obat penawar apapun itu tidak berguna. Tidak mempan. Lambat tapi mematikan. Nah kira-kira itu berapa hari lagi itu Tuan Tabib? Kemungkinan itu sekitar 3 hari. Bahkan jika Cuprino itu tidak banyak gerak, itu semakin cepat. Jika Cuprino hanya berdiam diri, pasti cepat masuknya ke jantung. Jantung akan gosong, hati pun akan putar dan melepuh. Seberbahaya itu Tuan Tabib. Ya, saya pun melihat memang kasihan. Apa belum tanya-tanya ke teman-teman tabib dunia mengenai hal itu? Ya saya akan mencobanya. Saya akan mencobanya karena memang saya pun masih mengamati bahaya-bahaya apalagi yang Bisa ditimbulkan. dari racun itu. Ya kalau seperlu kiranya Tuan Tabib ada perlu membutuhkan bahan apa dan membutuhkan bantuan kita, bilang aja Tuan Tabib. Kalau kau bisa dari apa? Ya, siapa tahu. Matu angson-angsonnya kau sudah pernah melihat atau belum? Pernah. Nah, Jangan bilang madu itu angson-angson. mudah pun kau tidak bisa mencari. Benar. Nggak usah mending. Ya memang nanti jika saya memiliki kesulitan ya saya jangan keberatan dengan misalkan jangan menganggap saya apa nyuruh Rempuk. iya Ya, kulitnya terakhir saya melihat kulitnya itu ketika dipegang seperti ini kulit yang tipis itu gampang sekali mengelupas kulitnya. tapi Cuprino belum dikasih tahu mengenai hal ini. Saya tidak berani. Berarti saya pun Jika jangan dikasih tahu, pasti dia pikirannya yang macam-macam. macam-macam. Setelah misalkan nih pahit-pahitnya terjadi, sampai dia mengetahui, pasti dia akan berdiam diri, memikirkan. Merenungi. Iya, itu yang sebenarnya yang dikhawatirkan itu. Justru dengan adanya Cuprino sedang berlatih dengan Pangeran Salib itu. Ya. Itu insya Allah bisa memperlambat Racun masuk ke jantung. Tapi memang dari ciri-ciri, aduh, saya tidak tega menceritakan terlalu ini. Ya. Ya doa yang terbaik sajalah Tuan Tabib, siapa tahu nanti ada keajaiban sehingga menemu penawarnya. Jangan berputus asa ya. Innamal Yes. yusri yusra. Sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan. Nah, Banyak sekali masalah ya. Iya Tuan Tabib. Ya sebisa mungkin sih Cuprino bisa disembuhkan. Bagaimanapun juga kan dia sering membantu Tuan Tabib. ya. Ujian ini katanya mengurangi dosa kita. Iya sih. Gak apa-apa lah, biar semakin
jadi makhluk yang semakin bagus lagi. Saya heran saja. Segini banyaknya itu kata yang membukan untuk menahan racun itu. Dulu itu tapi Baramsim aku siapa itu? Coba tanya ke sana. Jauh. Di mana? India. Baramsim namanya? Iya, Lihat Baramsim Baramsim. yang mempunyai kebiasaan. Gede-gede. Iya, karena India itu. Ya kemana aja mbak? Tanya yang seluruh dunia lah, tapi seluruh dunia tanya-tanya. Adain rapat kalau perlu Tuan Tabib. Iya kan kalau Adain betul rapat. tapi pemimpinnya kan sekarang bu. Jangan sombong. Sombong awal kekalahan ya. Iya. Ya sudah, ya memang seperti itu. Ya, saya hanya berpesan jika Cupino datang, itulah dia. Walaupun kalian tahu sebenarnya yang terjadi terhadap Cupino, yaitu jangan sampai dia mengetahui yang sebenarnya, nanti bisa ya berdiam diri malah jadi. Ya, kita berdoa mudah-mudahan. Dan jika kalian menemui makhluk yang tahu tentang tumbuh-tumbuhan, cepat-cepat kabari saya. Dan saya pun akan rencananya saya mau ke Afrika terlebih dahulu. Karena di Afrika memang banyak tanaman-tanaman yang aneh. Tumbuhnya pun aneh, bentuknya pun aneh. Siapa tahu bisa menemukan seperti itu. Amin, amin. Ya sudah, saya akan ke sana terlebih dahulu. Ya, makasih ya. Terima kasih Terima Tuan kasih. Tabib Ponitin. Kau jangan kecewa denganku. Ya, enggak, saya sedang berpikir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah, masih bu kemarin sih Mas? Dalam 3 hari. Ngomongnya Cupino itu kenapa? Mata yang kemarin kena panah itu panahnya beracun deh. Tapi kita nggak boleh kasih tahu sama Jubrina terlebih dahulu. Dalam 3 hari itu. Racun itu menyebar ke jantung, sampai ke jantung loh. Kalau jantungnya sampai kena itu bisa lebur meninggal dunia, maksudnya itu. Iya. Sedangkan jarak penyebaran racun itu paling lama itu 3 hari. Nah ini kan si Jubrino ini sekarang belum dikasih kabar mengenai hal itu, dan Tuan Tabib pun sedang mencari obat penawarnya itu nggak ada. Kita hanya memiliki waktu 3 hari, ya kan? Makanya ya Jubrino memang makhluk seperti itu, tapi banyak jasanya. Jubrino baik juga loh. Iya, mulai berubah ya, memang karakternya seperti itu. Kita ya bisanya memaklumi. Ya berdoa saja semoga Berarti ada kayak keajaiban. itu ya Mas, kayak misalkan biasanya kan orang terkena misalkan apa sih tumor itu kan dari medis 40 hari. ya 40 ini dan Divonisnya. dari keluarganya kan sudah tahu bahwa berpotensi kejadian kematian, tapi berusaha menghibur kan, aduh ya liang kan banget loh, Sakit banget deh. terus piye sidangan orang iki Kemana? Telaga Harum? iya Ya sidang ini sama-sama 3 hari kita diempet dua-duanya loh. sebentar garum bayu semuanya apa boleh informasi mana nggak ngelogo sih malah nasibnya Iya. Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nyalakan deh Udah. Assalamualaikum yang ayah bunda. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah kami dalam keadaan yang baik yang. Alhamdulillah. Itu berarti Arjo Tinggolo belum melakukan penyerangan. Ya. Kita patut bersyukur. Biasanya dari Mas Engga, bila mana ada perselisihan dengan seseorang ataupun dengan kelompok, dia pasti akan sangat ngotot untuk melakukan peperangan itu. Apa yang Arya sudah dengar
informasi dari Juprino, penyerangan itu sudah dilakukan akan tetapi gagal yang katanya meledak. Tidak bisa dikendalikan. Tidak bisa dikendalikan pusaka Trenggel Barowonya itu yang. Betul, saya malah baru mendengarnya darimu, Cucu. Tidak berhasil meledak. Gagal. Katanya susah dikendalikan yang seperti itu. Tapi apakah kau yakin yang memegang Trenggel Barowo itu adalah dari Mbak Sengga? Saya dengar malah si Arga Jenggolonya langsung yang megang yang. Bersyukurlah. Karena setahu saya, pusaka itu memang sangat sulit dikendalikan. Hanya 2 makhluk yang bisa mengendalikan pusaka itu. Cari Mbak Sengga dan Empu Caswowiyonggo. Lalu bagaimana? Apakah ada kabar baik tentang pencarian Empu Caswowiyonggo itu? Seperti ini yang alhamdulillah. Seperti yang disarankan oleh Tuan Dongopilo yang informasi terakhir keberadaan Empu Caswowiyonggo itu berada di Telaga Arum. Tadi malam saya langsung meluncur ke tempat Telaga Arum. Di situ saya bertemu dengan Sohibul Wilayah. Saya juga bertemu dengan pimpinannya di situ, Pak Lurah Sukoco. Ya. Dari data yang dimiliki oleh pimpinan dari Telaga Arum itu tidak ada nama yang tertulis di situ penduduknya yang bernama dari Caswowiyonggo. Tidak ada. Benar. Ya. Tapi saya yakin betul manusia. Cucuku. Terakhir kali saya mendengar kabar dari Empu Caswowiyonggo itu. Dia berpindah ke Telaga Arum. Seperti ini yang. Apa tidak ada bukti lain sehingga mempermudah pencarian kita? Soalnya kalau hanya sekedar nama, biasanya namanya itu setiap daerah itu bisa berbeda-beda ya. Bukti untuk mempermudah pencarian. Ya mungkin gambaran atau energi atau apa yang. Misalnya kalau mencari tidak ada ini kan kayak jerami di jarum itulah. Jarum di dalam jerami. Iya, anu Kacau ya. kondisinya gue. Serius itu. Apa ya kira-kira? Sebentar. Saya ingat-ingat terlebih dahulu. Tadi apa dik? Jerami. Terakhir kali saya melihat Empu Caswowiyonggo sudah lama sekali. Mungkin untuk saat ini wujudnya pun sudah berbeda karena memang sudah bertambah usia. Terakhir kali saya melihat dia sedang berbicara dengan Cari Mbak Sengga. Kala itu saya menemani mereka berdua. Ya nggak apa-apa, yang alhamdulillah siapa tahu dari energinya kan bisa dilacak ya. Ya, kau benar. Mungkin bentuk dan rupanya akan berbeda dengan sekarang. Tetapi untuk masalah energinya, hawanya, kau bisa melacaknya. Semoga dengan berbekal itu kalian dapat mencari dan menemukan Empu Caswowiyonggo. Baiklah, perhatikan baik-baik. Yang sebelah kanan adalah Caswowiyonggo dan yang sebelah kiri adalah Cari Mbak Sengga. Kala itu Itu masih sangat muda ya. Saya lihat dari Mbak Sengga saja bentuknya sudah tidak seperti itu ya.
Tetapi mohon maaf, Tutuku. Hanya ini yang saya dapat berikan informasi tentang Empu Caswawiyonggo. Yang apa nggak ada yang kelihatan dari depan itu soalnya kan? Kelihatan dari depan itu soalnya kan dari samping yang. Mohon maaf. Gambaran yang saya perlihatkan kepadamu adalah di mana saya melihat beliau terakhir kalinya. Adapun saya pernah berbicara dengan Empu Caswawiyonggo sudah sangat lama sekali, bahkan bentuk dan rupanya sudah sangat jauh berbeda. Kayak pernah melihat makhluk itu, tapi di mana? Tadi ya, coba yang gambarkan lagi yang. Iya, Dik, coba kamu ingat ini kamu. Saya pernah itu makhluk itu di mana? Tapi dari samping sih Mas. Seperti ini, Tutuku. Percuma yang ini sampai matanya lepas pun nggak bakal lihat dia mah. Kamu yang disuka aja. Saya kenal itu yang bukan kenal, kayak pernah ketemu atau lihat, atau mungkin saya dejavu ya. Silo. Oh, kalau untuk penampilan mungkin saja kau mengetahui karena kau sudah bertemu banyak makhluk. Dan banyak makhluk itu mungkin saja ada yang berpenampilan sama dengan gambaran yang saya tunjukkan ini tentang Empu Caswawiyonggo. Baiklah yang nggak apa-apa itu walaupun dari samping gambarnya, tapi saya paham energinya. Nanti permodalan energi itu sama sedikit gambaran itu akan saya coba melacak ke Telaga Arum sana yang. Tetapi firasat saya begini saja. Mohon maaf bila merepotkan kalian, Tutuku. Saran saya, kalian coba kembali ke Telaga Arum dan mencarinya di sana. Semoga saja ada petunjuk untuk keberangkatan yang kedua kali ini. Ya yang ini saya langsung menuju ke sana sekarang juga yang. Terima kasih. Segera kabarkan apa yang kalian dapatkan. Baik yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yakin aku pernah ketemu makhluk ini Indio. Dari samping, Bro. Kan lagi ngobrol kayak gini sih. Iya. Lihat gambarnya dari sana. Kayak gini ya kelihatannya kur raut muka sebelah. Dari Mas Engga sama Tadi, Bos. Gambar dari samping. Gambaran apa sih? Saya juga lumayan lah kita mandan dua modal iki lho. Semangat ayo mendingan ayo. Kemana? Telaga Arum kok lanjutkan kok. Cari induk empunya. iya. Kok udah nggak ada? Disuruh balik lagi ke sana. Udah nggak ada, malah nggak ada. Bok, Dik. Lihat siapa? Tadi yang bangun Bok kayak ngadeg apa? Duduk. Sok sama. Mungkin bobor. Karsisan Bok. Karis lambene. Mas. Bang. Kayak lurah iki. Apa? Pak Marcel? Assalamualaikum. Yang kemarin nggak ada, Dik. Nah ini udah masuk kok. Mohon maaf. Kau tidak menghormatiku. Iya, tadi nggak ada, jadi saya ke depan. Ayo, hormat, Lurah. Assalamualaikum. Salam. Salam. Yang namanya ini bertamu pastinya mengundang terlebih dahulu, jangan main jalan-jalan. Ya. Kemarin juga enggak. Ada apa lagi sebenarnya? Ya saya masih mencari Caswawiyonggo itu. Apa kalian tidak dengar? Yang di sini tidak ada yang namanya Caswawiyonggo.
Ya kemarin kan saya baru ketemu makhluk berapa. Maksudnya saya menyisir lebih dalam, siapa tahu sembunyi di lubang apa. Mungkin saja datang tanpa laporan terus bersembunyi. Wah, Jadi warga merendahkan gelap. Bu. Tidak mungkin makhluk yang masuk ke telaga sini. Tidak mungkin. Tidak izin. Apalagi menyerahkan namanya untuk saya catat. Oh iya, alasan saya balik lagi yang kesini itu nama bisa saja berubah. Tapi kan saya sekarang udah punya foto, buktinya Mau dicocokkan. mencari makhluk di sini. Alah. Amplopnya coba sedikit. Nah, Bilang aja minta lagi. Kau turun jalan ke sebelah sana. Tanpa kalian lihat, itu ada bangunan yang lagi dibangun terinjak-injak kalian. Bangunan apa diinjak-injak? Rumah semut. Cukup boy nyolami urus ngoyo. Bangunan yang di sebelah sana itu akan dibuat patok untuk hiasan tanah yang di sebelah sana. Kalian injak. Bagaimana saya tidak marah? Iya. Kemarin memang saya tidak marah karena kalian memberikan sesuatu kepada saya. Ketika dibuka tidak sesuai dengan biaya kerugian. kita nggak nginjek apa-apa ku. Iya, di mata kalian. Ya berarti kan ketidaktahuan kami. Dan saya harus bagaimana ini Pak Lurah? Justru saya yang bertanya, kalian harus kenapa masuk lagi? Yang ada nanti menginjak-injak patok-patok yang saya bikin. Insya Allah enggak. Kita masih ada keperluan. Ini nih. Benda apa itu? Ini mahal. Namanya Mas itu putih. Mas Putih. Tahu Mas Putih? Masa? Serius? Oh, ini namanya Mas Putih. Kenapa kalian tidak ngomong dari kemarin? Jika kalian memberikan emas putih seperti ini, diinjak-injak semua pun tidak apa-apa. Pak Lurah, Karena emas memang nilai tukarnya memang tinggi. ini 500 juta. Bukan 500 gram. Ini setengah kilo. Oh iya. Gila Rudi. Angka berapa ini? 5 Belakangnya? kosong. Belakangnya? Berarti 500. gram. 1 gramnya sekarang itu 1.200.000. Berarti 700 juta. Untuk saya. Iya. Ambil dulu. Apa sih Pak Lurah? Bukan mau beru. Oh takut diminta yo sama warganya. Tidak usah. Tidak usah. Ribet sih Pak Lurah. Jangan ditaruh di situ, Pak Lurah itu berat. Tunggu dulu sebentar. Iya. Harus nyimpen balik. Anjir, itu mana? 500 sih, Mas putih kok. 500 kok. Berharga kan. Iya toh, kok mau sih orang mudut-mudut. Bunga bodi lurah. Mau lurah matramane. Kekir kan mesti kayak pamer-pamer nak. Ngobrol terlebih dahulu. Oh iya, ngobrol. Iyalah. 500 gram. Itu udah gila. Terus pamer-pamer nak kayak medot 500 perak ya. Orang mana tuh Gun? Retek nih Gun. Mas putih. Mana gitu? Saya izin muter-muter boleh ya Pak Lurah? Silakan. Oh iya. Tapi ya jangan berisik. Oh iya. Siap. Oh, mempunyai banyak seperti itu. Oh, banyak sekali. Enggak ada lagi kok. Itu saya Ya, mau itu bawa pun satu. sudah cukup. Ya besok Emas lah. 500 gram emas putih. Ini buat nanti pulangnya. Nanti dikira saya pemimpin yang suka dengan sokokan. Iya. Padahal itu kan Pemberian. pemberian. Yang 1000 gram ada. Itu 500, ini 1000 gram. Cukup kurang.
Oh, saya kan bun mata kayak Harus parah pokoknya. Ini tangannya. Daluk maning. Tergantung keikhlasan kalian. Oh ya, ini nanti akan diberikan lagi setelah saya muter-muter duduk. Ya. Nanti pulangnya nemuin jenengan untuk memberikan 1000 gram emas putih. Syukurin jenengan melu bantuin. Iya. Beri. Melu ikut bantuin ya. Apa itu? Ada yang tidak mampu. Jika saya tidak memberikan memimpin yang kurang bijaksana. Ya itu tadi berikan. masuk berbagi. Iya, saya hanya menunjukkan memang ada warga saya yang kurang mampu. Ini nanti kalau ketemu kita kasih. Eh, Jangan jenengan yang kasih. hati-hati. Ikut membantu cari yang namanya Saswo Wiyonggo. Saya nggak punya fotonya, saya cuma gambarin aja. Nah, itu Jaswo Wiyoko. Ya, Tenang. oke. Ya, bisa nggak nemu gandupur mutar ini polisi itu. Ayo, 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 Ya, ayo, 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 ayo,